Contoh dari gelombang itu ada banyak sekali. Mungkin teman-teman masih ingat ada gelombang air, gelombang tali, gelombang gempa, gelombang cahaya, gelombang mikro, gelombang cinta. Gelombang cinta nggak ikut ya. Ikut gelombang tapi tidak masuk dalam bahasan gelombang dalam kajian gelombang optik. Nah, dari contoh-contoh tersebut itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama itu adalah perbedaan berdasarkan media perambatannya. Ada yang merambat. Tadi kan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, di sini ada yang merambatnya itu butuh medium atau media. Ada yang merambatnya itu tidak butuh media. Kenapa tidak butuh media? Karena yang dirambatkan itu bukan partikel, tapi energi. Nah, gelombang yang butuh perambatannya yang butuh media itu disebut gelombang mekanik. Kalau yang perambatannya tidak butuh media itu disebut gelombang elektromagnetik. Nah, contoh dari gelombang mekanik, dari contoh-contoh gelombang yang saya sebutkan ini adalah gelombang air, gelombang tali, gelombang gempa, itu kan semuanya butuh media. Kemudian contoh gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang mikro. Apakah benar gelombang-gelombang ini tidak butuh media dalam merambat? Nah, sekarang contoh nyatanya cahaya matahari. Matahari itu jarak dari bumi itu jauh sekali dan melewati medium ruang hampa. Nah, medium ruang hampa itu tidak ada udara di dalamnya, artinya tidak ada media yang bisa merambatkan partikel. Nah, tapi cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Itu artinya gelombang cahaya itu merambatnya tidak butuh media perantara, sehingga tetap bisa sampai ke bumi atau ke tempat yang dituju. Kemudian pembagian berikutnya itu berdasarkan arah getarannya. Tadi ada dalam gelombang itu ada arah getar dan juga arah rambat. Kalau arah getarnya itu sama dengan arah rambat, sejajar dengan arah rambat, itu gelombangnya disebut dengan gelombang longitudinal. Tapi kalau arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya, maka disebut dengan gelombang transversal. Contohnya gelombang longitudinal itu apa? Nah, ini bisa. Slinky itu kalau kita menggetarkannya naik turun, itu maka nanti yang muncul adalah getaran gelombang transversal. Artinya getarannya di sini kanan kiri, arah rambatnya ke bawah. Tapi kalau kita menggerakkan selingkinya maju mundur, maka yang terjadi adalah getaran. Nah, ini kalau menggetarkannya maju mundur, maka yang terjadi adalah gelombang longitudinal karena gerak bolak-baliknya ke kanan ke kiri, arah rambatnya juga ke kanan. Artinya arah getar dan arah rambatnya itu sejajar. Nah, getaran dan gelombang karena itu merupakan besaran fisis, ya maka di situ ada besaran dalam getaran dan gelombang. Besaran dalam getaran itu ada yang disebut dengan periode, ada yang disebut dengan frekuensi. Nah, periode dan frekuensi itu apa? Kalau dalam getaran tadi ada gerakan bolak-balik melewati titik setimbang, di mana ada yang disebut dengan satu getaran. Satu getaran itu bagaimana? Satu getaran itu misalnya kita melihatnya dari A.
A ke B ke C ke B ke A lagi, itu disebut dengan satu getaran. Atau kita melihatnya dari B, bolehlah. B ke C ke B ke A kemudian ke B lagi, itu disebut dengan satu getaran. Atau dari C misalnya, C ke B ke A ke B ke C lagi, itu disebut dengan satu getaran. Nah, yang disebut dengan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Satu kali getaran itu waktunya disebut dengan periode. Jadi waktu yang dibutuhkan benda ini untuk bergerak dari posisi C ke B ke A ke B ke C lagi, itu disebut dengan periode. Jadi kalau misalnya benda ini bergetar dari titik A, B, C, B, A, terus balik lagi B, C, B, A, itu butuh waktu 6 detik misalnya. Tadi kan bergeraknya 2 kali getaran toh, berarti periodenya berapa? Periodenya adalah 6 dibagi 2, 3 detik. Jadi periode getarannya tadi 3 detik, contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Biasanya satu satuan waktunya adalah detik. Maka frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 1 detik. Kalau tadi menghitungnya, periode itu menghitungnya adalah getarannya itu berapa, untuk satu getaran itu butuh waktu berapa. Tapi kalau frekuensi dalam 1 detik itu ada berapa getaran gitu. Misalnya 1 detik dia bergeraknya C, B, A, B, berarti dalam 1 detik itu dia bergerak belum 1 getaran, ya kan? Bergeraknya dari C, B, A, B. CBAB itu ada berapa getaran? 3/4 getaran. Padahal waktunya 1 detik tadi. Berarti dalam 1 detik frekuensinya berapa berarti? Frekuensinya adalah 3/4. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Nah, jadi itu bedanya antara periode dan frekuensi. Kalau tadi besaran dalam getaran, kalau ini adalah besaran-besaran dalam gelombang. Nah, dalam gelombang yang paling mudah terlihat adalah misalnya kita lihat adalah gelombang transversal. Gelombang transversal itu ada yang disebut dengan puncak gelombang. Puncak gelombang itu yang paling tinggi, posisi paling tinggi. Ada dasar gelombang. Dasar gelombang itu yang paling rendah. Kemudian bukit gelombang. Bukit itu yang melenuk lenuk di atas. Nah, ini ODP itu adalah bukit gelombang, atau KFA. Nah, itu bukit gelombang. Sedangkan lembah gelombang itu adalah yang melengkung tapi di bawah titik setimbang. Nah, garis-garis yang horizontal ini adalah menunjukkan garis titik setimbangnya. Kalau ke bawah sini berarti dia adalah lembah gelombang. Kemudian ada amplitudo gelombang. Nah, amplitudo gelombang itu yang mana? Amplitudo itu jarak terjauh, simpangan terjauh dari titik setimbangnya. Titik setimbangnya sini, titik terjauhnya sini. Berarti amplitudonya panjang yang tengah ini.